Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di kehidupan saya. Dan ya, kalian berada di channel yang tepat. Saya akan share berbagai macam hal yang nantinya saya bagi dalam playlistnya masing-masing. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Loncengnya juga jangan lupa kalian ting, biar channel ini bisa terus berkembang dan kalian mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Kali ini kita bakalan ngebahas sebuah kasus yang paling viral dan dinanti-nantikan akhir kisahnya, yaitu kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Kita mulai yuk. Kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua selama beberapa bulan terakhir menyedot banyak perhatian masyarakat. Panjangnya narasi yang dibangun juga membuat publik bertanya-tanya bagaimana akhir kisahnya. Yuk, kita coba mengingat-ingat perjalanan kasus ini sampai akhirnya Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati. Brigadir J merupakan satu di antara ajudan Ferdy Sambo yang sudah bekerja sejak 2019. Saat pembunuhan Brigadir J terungkap, ada sejumlah narasi yang berkembang. Satu di antaranya soal peristiwa tembak-menembak. Awalnya Brigadir J dinarasikan tewas dalam insiden polisi tembak polisi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdy Sambo Duren 3, Jakarta. Brigadir J tewas dengan luka tembak di tubuhnya. Baru pada tanggal 11 Juli 2022, keterangan kematian Brigadir J disampaikan ke publik. Saat itu Brigjen Ahmad Ramadan yang menjabat sebagai Karopenmas Divisi Humas Polri menjelaskan bahwa Brigadir J tewas karena adu tembak dengan Baradae. Brigadir J ceritanya saat itu berada atau memasuki rumah salah satu pejabat Polri di perumahan dinas Duren 3. Kemudian ada anggota lain atas nama Baradae menegur. Dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata kemudian melakukan penembakan dan Baradae mampu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J. Akibat penembakan yang dilakukan Baradae itu mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Jadi ingat James Bond. Setelah narasi Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan Baradae terus dicuatkan oleh pejabat kepolisian saat itu, polisi mengklaim bahwa baku tembak itu terjadi setelah Brigadir J melakukan pelecehan seksual kepada istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Pihak kepolisian menyatakan bahwa Ferdy Sambo saat kejadian sedang tidak berada di rumah. Setelah mendapatkan informasi terkait tembak-menembak tersebut, barulah Ferdy Sambo datang ke rumah dinas tersebut. Karena di awal-awal, banyak sekali terjadi kejanggalan dalam kasus tersebut yang diungkap oleh keluarga, mulai dari sikap polisi yang tidak memperbolehkan keluarga melihat jasad, hingga akhirnya ditemukan bekas-bekas luka yang tidak wajar. Publik kemudian menaruh curiga terhadap kasus kematian Brigadir Joshua. Setelah desakan berbagai pihak, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk melakukan pengungkapan kasus pembunuhan tersebut. Pada tanggal 18 Juli 2022, Ferdy Sambo dinonaktifkan dari jabatannya Kadif Propam Polri. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2022, Ferdy Sambo dimutasi menjadi Patian Mapolri dan mencopot Ferdy Sambo dari jabatan Kadif Propam Polri nonaktif. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo muncul perdana ke publik saat mendatangi gedung Kabareskrim Mabes Polri pada Kamis 4 Agustus 2022 untuk menjalani pemeriksaan. Ia mengaku sebelumnya telah diperiksa sebanyak 3 kali atas kasus kematian Brigadir J di Polda Metro Jaya. Di awal bulan Agustus 2022, Baradae tiba-tiba mengubah keterangannya dan mengatakan dia diperintahkan menembak Brigadir J dan tidak ada aksi tembak-menembak di 8 Juli 2022 itu.
Perubahan keterangan inilah yang semakin membuka tabir kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Pada tanggal 6 Agustus 2022, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Inspektorat Khusus telah menetapkan Verdi Sambo diduga melakukan pelanggaran saat olah TKP pembunuhan Joshua di rumahnya. Ketetapan tersebut didapat dari sejumlah bukti dan pemeriksaan sekitar 10 saksi. Verdi Sambo ditahan di Makobrimob. Sebelumnya, Inspektorat Khusus juga sudah menetapkan 25 orang dengan 3 diantaranya berpangkat perwira tinggi diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara pembunuhan Yosua. Pelanggaran tersebut mengakibatkan proses penyidikan menjadi terhambat. Salah satunya berkaitan dengan pengambilan CCTV di sekitaran TKP. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J pada 9 Agustus 2022. Hal tersebut diungkapkan setelah menjalani pemeriksaan lebih mendalam di Makobrimob. Verdi Sambo ternyata menjadi dalang pembunuhan. Ia meminta Barada Richard Eliezer dan Bribka Riki Rizal membunuh Brigadir J. Setelah terlibat dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J, Verdi Sambo dipecat melalui sidang kode etik pada tanggal 25 sampai 26 Agustus. Setelah pemecatan tersebut, Sambo diberikan waktu 2 hari untuk melakukan banding, namun sayang banding tersebut ditolak dan secara resmi dipecat dari institusi kepolisian. Verdi Sambo dilemahkan dari segi pengaruh di internal kepolisian. Setelah itu barulah kasus kematian Brigadir J semakin terkuak. Tentu saja kasus ini disorot oleh seluruh masyarakat dan ini juga menjadi salah satu yang membuat kasus ini bisa terus dibuka. Ditambah banyaknya channel-channel YouTube yang membahas tentang kasus ini sehingga membuat aparat semakin sulit untuk berkelit, bahkan hanya untuk meredakan keriuhan yang terjadi. Setelah berkas dinyatakan lengkap, berkas Verdi Sambo kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan pada 4 Oktober 2022. Setelah pemanggilan tersebut pada Sabtu 6 Oktober 2022 lalu, Verdi Sambo dibawa ke Makobrimob untuk melakukan investigasi lebih lanjut atas dugaan pelanggaran kode etik serta keterlibatan dalam dugaan kasus pembunuhan Brigadir J. Verdi Sambo ditahan di Makobrimob selama 30 hari. Dalam persidangan pada 17 Januari 2023 yang lalu, Jaksa Penuntut Umum meminta hakim untuk memvonis Verdi Sambo dengan hukuman seumur hidup karena dinilai secara sengaja dan berencana menghilangkan nyawa Brigadir J. Namun tuntutan jaksa tersebut dinilai oleh keluarga tidak sesuai dengan harapan mereka. Melalui tante Brigadir Joshua, Roslin Simanjuntak yang sangat vokal. Bravo buat tante Roslin. Keluarga berharap Verdi Sambo tetap dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Pada sidang vonis yang telah berlangsung kemarin, 13 Februari 2023, mantan jenderal polisi ini divonis hukuman mati oleh hakim dalam kasus pembunuhan Yosua, yang memberatkan Verdi Sambo antara lain karena korban merupakan ajudannya. Sambo dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dan melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sambo juga dinyatakan bersalah karena menghalangi proses hukum atau obstruction of justice dan terbukti secara sah melakukan tindakan yang membuat sistem elektronik menjadi tidak bekerja bersama terdakwa lainnya. Tak berselang, beberapa jam kemudian sidang vonis terhadap Putri Chandrawati pun dimulai dan ditayangkan live dengan hasil Putri Chandrawati dituntut 20 tahun penjara, 12 tahun lebih berat dari tuntutan jaksa. Bukan hanya itu, banyak sekali orang yang ikut menjadi terlibat dalam perkara ini. Banyak sekali yang dirugikan, tidak hanya nyawa seorang Joshua, tapi juga karir orang-orang terdekat Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. So, begitu teman-teman, semoga motif sebenarnya
dari kasus ini benar-benar terkuak. Karena saya yakin banget apa yang kita saksikan dari fakta persidangan masih banyak yang belum dibongkar. Dan satu yang menjadi pegangan kita bahwa kita semua sama di mata hukum. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, like, dan komen video ini, dan share ke semua media sosial kalian agar saya semakin semangat untuk upload. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.